Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, Pak Zen. Ya. Jadi ini adalah tugas di pendidikan guru penggerak yang saya tempuh pada modul 3.1 mengenai praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Zen. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, ya Pak. Boleh, silakan Pak. Terima kasih. Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Tigawuro ini, Pak, permasalahan apa yang mungkin pernah Pak Zen hadapi yang berkaitan dengan adanya dilema dalam penyelesaiannya? Mungkin ini Pak Zen bisa bercerita pada saya, mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, kalau kita melihat permasalahan yang ada di SD, itu banyak sekali permasalahan yang terjadi di SD ini. Setiap SD tentu juga banyak masalah yang berbeda-beda, namun untuk yang di SD kita ini banyak sekali. Misalnya waktu penerimaan siswa baru kita, ada anak yang berkebutuhan khusus, kita mendaftar di SDN Tigawuro ini, padahal kita tidak mempunyai guru yang spesialis untuk mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian lagi kita juga tidak mempunyai fasilitas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Waktu itu kita mendapatkan anak yang mendaftar di SDN Tigawuro itu juga berpikir gimana ini kalau kita tidak terima juga repot, anak itu putus sekolah, padahal kita tidak mempunyai fasilitas untuk pengajaran itu. Maka ini adalah menjadi problem atau menjadi masalah yang tentunya harus kita sikapi dengan bijak. Begitu Mbak, salah satu masalah yang ada di SDN Tigawuro. Banyak sekali sebetulnya masalah yang ada di Puro 3 ini. Jadi salah satunya tadi ya Pak ya, pada saat penerimaan siswa baru ada anak yang berkebutuhan khusus, ini jadi dilema apakah diterima atau tidak. Nah, pada saat itu Pak, apa yang kemudian Pak Zen lakukan dalam pengambilan keputusannya Pak? Oh gitu. Tentunya ini harus kita musyawarahkan dengan banyak orang, dengan komite misalnya, dengan wali murid juga, dengan rekan-rekan guru yang tentunya nanti akan mengajar di kelas 1 itu apakah mampu, mengingat anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tentu berbeda dengan temannya, cara mengajarnya dan waktunya juga tentu akan lebih menyita waktu, karena banyak hal-hal yang yang dibutuhkan oleh anak yang berkebutuhan khusus itu tentu kita tidak bisa menyiapkan. Untuk itu perlu kita musyawarahkan dengan banyak stakeholder atau yang banyak orang, misalnya dengan komite, dengan guru-guru kita dan dengan wali murid itu. Jadi akhirnya diterima ya Pak? Iya, diterima dengan sangat tidak terpaksa ya, memang harus kita terima karena memang itu adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan di negara ini, di sekolah ini, gitu ya. Jadi begini Pak Zen, di modul 3.1 yang saya pelajari ini saya kan belajar tentang kasus-kasus
yang dibedakan antara ini ya. kasus dilema etika Ya. dan bujukan moral. Iya, betul. Untuk dilema etika itu Iya. biasanya kasus-kasus yang memang pilihannya dilema benar dan benar melawan Iya. benar. Kemudian Iya. untuk bujukan moral itu Iya. biasanya dilemanya pilihannya benar dan salah. Salah. Gitu. Iya, iya, Oke. iya. Nah, untuk kasus ini nih Pak Zen, Iya. selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, gitu. Ya. Memang kasus antara dilema etika dan bujukan moral itu agak mirip-mirip lah, namun bisa dibedakan. Itu kalau yang menyangkut masalah hukum tentu itu adalah masalah bujukan moral ya. Nah, kalau itu kan misalnya kita mau belanja apa, ada yang masuk, ada yang akan memberikan sekedar untuk apa ya, agar tujuannya itu dapat tercapai dengan iming-iming segala sesuatu, sehingga tujuan mereka itu adalah melanggar, salah satunya melanggar hukum ya. Jadi itu tidak boleh kita laksanakan. Harus memang kalau ada kasus itu kita lihat dulu ini apakah ini untuk kasus bujukan moral atau kalau kasus yang apa yang tadi dilema etika itu antara gini, misalnya ya seperti anak yang masuk ke SD kita, pendaftaran baru siswa baru kita, misalnya seperti itu kan. Kemudian lagi ada anak-anak, kemampuan anak juga, misalnya lagi ini dilema etika, misalnya ini di sekolah itu kita tidak boleh, kok tidak boleh ya, tidak, maksudnya gini, anak itu diminta untuk belajar agar anak itu meningkat kemampuannya. Ada beberapa anak yang kadang-kadang tidak mau belajar sehingga kemampuan anak itu tidak meningkat. Kemudian ini kan kalau kita naikkan juga repot, kalau tidak kita naikkan sekolah ini gimana lagi, akhirnya kita pacu terus anak-anak itu sehingga bisa ikut, tidak memberikan beban masalah pada kita tentang nilai-nilai anak yang tertinggal gitu. Salah satunya itu adalah dilema etika ya. Berarti kalau kasusnya itu memang tidak melanggar hukum itu termasuk dilema etika. Iya, betul ya. Kalau sampai ke ranah hukum berarti itu bujukan moral. Bujukan moral, ya betul itu. Ya, selanjutnya ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SD Woro ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ini kami komunikasikan dengan banyak pihak, dengan Bapak Ibu guru, dengan komite, semuanya kita ajak berbicara, kita musyawarahkan. Ini gimana tentang siswa kita, kok tidak ada perkembangan. Kemudian kita panggil kepada guru-gurunya, bapak ibu guru yang lain, kita ajak musyawarah untuk bisa menentukan problem itu terpecahkan gitu ya. Berarti komunikasi ya, harus ya betul. Kita harus komunikasikan dengan berbagai pihak ya. Betul. Kemudian langkah-langkahnya atau mungkin prosedur seperti apa yang biasa Pak Zen lakukan selama ini? Ya, gini. Ya, betul. Ya. Misalnya kita menganalisa dulu. Kita analisis apa itu masalah yang
terjadi di sekolah itu. Kita analisa dulu, kemudian kita kita tampung, kita permasalahan itu, kemudian lagi kita cari permasalahan pemecahan masalah yang baik itu yang lewat apa, kemudian lagi gini ya, ada masalah, kemudian kita analisa, kemudian kita jabarkan permasalahan itu, kemudian kita musyawarahkan dengan rekan-rekan guru bagaimana sebaiknya permasalahan itu agar terpecahkan dengan baik dan tidak juga menimbulkan masalah yang lain. Ya. Gitu ya. Langkah-langkahnya sangat baik sekali Pak. Jadi harus dianalisis dulu ya, betul, begitu, kemudian dimusyawarahkan gitu ya. Nah selanjutnya ini Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Pak Zain anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika? Itu yang menjadi hal yang terbaik adalah komunikasi dengan para guru, komunikasi dengan stakeholder yang lain, misalnya kepala desa, misalnya wali siswa, kemudian komite. Kalau permasalahan itu memang agak berat ya banyak kita musyawarahkan dengan banyak orang, sehingga gitu kita dapat masukan-masukan dari mereka tentang permasalahan yang terjadi saat itu, ya. Berarti ada pihak-pihak terkait yang harus menyelesaikan ya. Kita tidak menyelesaikan sendiri, tapi ada pihak terkait yang kita ajak bicara untuk menyelesaikan masalah itu. Baik. Kemudian ini Pak Zain, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang panjenengan ambil? Mungkin ada tantangan tersendiri. Pak. Manusia itu kan banyak punya pendapat masing-masing. Masing-masing itu mempunyai banyak pengalaman yang pengalaman yang akan diterapkan di masalah itu. Makanya pemahaman dari masing-masing itu kita samakan, kita masukkan untuk mengatasi masalah itu. Dari masing-masing itu apa pendapat mereka, kemudian kesulitan kita itu ya kadang-kadang mereka itu kalau pendapatnya tidak diterima kan memang sulit. Makanya kita harus pandai-pandai memberikan pemahaman kepada mereka untuk bisa menerima pendapat-pendapat yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan masalah yang lain lagi. Tantangannya bagaimana menyamakan persepsi gitu ya. Kemudian Pak Zain, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal? Tidak gitu. Gini ya, itu melihat permasalahannya kalau memang berat juga butuh tantangan untuk menyamakan persepsi itu. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Kalau memang masalah-masalah itu ya agak ringan juga nanti kita selesaikan dengan saat itu juga. Tapi kalau memang agak berat ya kita jadwalkan, misalnya untuk 3 hari ini kita panggil orang-orang lain, kita panggil yang orang-orang yang berkepentingan, sehingga kita bisa menyelesaikan itu dengan secepatnya. Berarti skala prioritas gitu ya Pak? Kasus yang memang penting diselesaikan terlebih dahulu. Betul. Baik. Kemudian adakah seseorang ini Pak, atau mungkin faktor-faktor apa yang
selama ini mempermudah panjenengan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Itu komunikasi adalah sangat penting dalam pengambilan keputusan. Komunikasi dengan pihak-pihak lain ini sangat penting karena pihak-pihak lain itu juga punya pemahaman yang kadang-kadang kita tidak punya, sehingga perlu kita ambil dari orang-orang lain sehingga permasalahan itu dapat terpecahkan dengan baik. Jadi gini, sana kita itu harus suka musyawarah lah, komunikasi, betul, komunikasi itu omong-omong, kita tanyakan gimana pendapat Bapak ini. Yang jelas kita harus selalu komunikasi dengan orang lain. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, nanti kita repot karena akibat dari ego kita juga kadang-kadang itu yang kita tampilkan. Makanya perlu komunikasi dengan pihak lain, itu yang sangat penting. Komunikasi ya, Pak. Yeah. Ini yang terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika? Mungkin bisa berbagi pelajaran gitu Pak, ini pelajaran apa? Ya komunikasi itulah. Kita harus menarik simpati, empati dari orang-orang sekitar kita sehingga kita terbantu dengan adanya banyak orang-orang sekitar kita yang simpati kepada kita, empati kepada kita, sehingga permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Karena banyak hal tentu tidak bisa kita selesaikan dengan sendiri. Jadi menarik orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa ikut menyelesaikan masalah itu dengan baik. Itu nih Pak, jadi harus bersikap empati, betul, dengan pihak-pihak tertentu. Semua orang gitu nih Pak, dalam mengambil keputusan. Iya betul. Ya baik Pak Zen, mungkin hanya itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saya terima kasih sekali sudah Pak Zen sudah meluangkan waktu gitu, bincang-bincang dengan saya. Saya sendiri sehingga punya pengalaman ini Pak dari jawaban Pak Zen. Mungkin itu saja Pak yang hari ini dapat saya tanyakan pada Pak Zen. Terima kasih, semoga bermanfaat Pak apa yang kita komunikasikan hari ini. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Pak Jon. Jadi ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya tempuh, yaitu mewawancarai kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi saya hari ini akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Jon. Silakan Bu Sri. Yang pertama jadi begini Pak Jon, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Pelawangan ini, permasalahan apa yang pernah Pak Jon hadapi berkaitan dengan adanya dilema dalam permasalahan tersebut? Terima kasih Bu Sri. Sebelumnya kami sampaikan bahwa sekolah saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Pelawangan itu banyak hal permasalahan yang sering kita hadapi. Namun ada beberapa yang paling kami tekankan untuk pertanyaan Ibu. Yang pertama yaitu kaitannya dengan belajar anak di dalam pembelajaran. Ini ada suatu kelas di mana kelas tersebut itu ada beberapa anak yang bisa dikatakan lambat belajar atau slow learner, ya. Dan pada waktu itu memang anak-anak tersebut itu mungkin
mungkin bahwa dari luar tidak tahu atau memang dari dalam juga tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak akan berbicara dengan faktor yang mengakibatkan anak itu lambat belajar. Tapi dalam proses pembelajaran itu memang anak-anak benar-benar tidak bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Bahkan pada waktu pembelajaran anak tersebut juga sempat ditunggui oleh orang tua atau wali siswanya, sehingga banyak keluhan dari Bapak Ibu guru atau guru tersebut untuk mengeluh pada kami selaku kepala sekolah, "Pripun Pak, anak semacam ini?" Itu gitu. Jadi kasusnya ini ada anak yang mungkin mengalami keterlambatan belajar gitu ya. Ya. Kemudian terus bagaimana untuk selanjutnya anak ini harus Siap, iya. naikkan kelas atau tidak seperti itu. Iya. Terus selama ini Pak John, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Siap Bu Sri ya. Ini menurut apa yang saya ketahui dari kepala sekolah ya, bahwa anak-anak tersebut itu kan perlu kita pahami juga, perlu kita kenal, pahami kasus yang ada di dalam pribadi anak tersebut, sehingga dari kami ini bisa menyampaikan. Terkadang pada waktu anak itu dalam proses pembelajaran ini bisa juga anak dikatakan benar menurut mereka, tapi juga dikatakan salah oleh orang lain, pada orang lain. Tapi menurut kebenaran ya, sesuai dengan regulasi yang ada, ini bisa dikatakan anak tersebut memang pada waktu akhir tahun misalkan, pada akhir tahun ini terjadi proses di mana kita itu mengadakan rapat dengan dewan guru karena anak tersebut itu tidak bisa mengikuti pelajaran. Akhirnya kita rapatkan apa perlu dinaikkan atau tidak. Ternyata dari kebenaran tersebut muncul, oh anak ini harus dinaikkan, karena anak ini memiliki kriteria dengan regulasi yang ada. Itu anak ini bisa, karena masuk terus kan perlu pembinaan, perlu ada remedi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada pendapat dari teman-teman guru juga demikian, oh gak usah dinaikkan Pak John, karena anak-anak ini kan memang juga tidak pantas untuk dinaikkan karena tidak ada rasa keadilan kalau dinaikkan. Tapi dari hasil keputusan rapat ya, akhirnya anak ini juga dianggap ya monggo lah, nanti kita deteksi, kita identifikasi anak tersebut itu nanti muncul kalimat ini, kita menggunakan rasa keadilan atau kita gunakan dengan rasa kasihan, perlu dinaikkan atau tidak itu. Jadi itu ya, untuk mengidentifikasi kasus tersebut dengan harus mengidentifikasi ini kalau dinaikkan apakah adil untuk anak-anak yang lain gitu, benar atau betul. Kalau tidak dinaikkan apa pengaruh kepada anak atau tidak, ini juga perlu dipertimbangkan ini. Itu berarti cara mengidentifikasi kalau ini kasus dilema etika atau rujukan moral. Siap ya. Terus selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang tadi seperti Bapak sampaikan bahwa dua-duanya itu sama-sama benar, ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita tetap mengacu pada keputusan bersama. Kita musyawarahkan antara kepala sekolah dengan dewan guru, terutama guru-guru yang memberi pembelajaran kepada beliaunya. Kita sampaikan tadi, dalam bilang keputusan tetap kita mempertimbangkan banyak hal. Tidak bisa mengesampingkan dari titik diri kita sendiri. Kita mengedepankan juga anak itu tersebut. Apa misalkan anak nanti tidak dinaikkan muncul akibat yang lain. Nah akhirnya dari keputusan itu tadi dari beberapa kita simpulkan dari orang tua atau tidak orang tua wali, dari beberapa guru, dari masukan teman-teman, dan dari saya pribadi, karena memang faktor anak ini mungkin kalau misalnya tidak dinaikkan akan menjadi hal yang lebih terburuk, maka dengan sendirinya disepakati bareng-bareng anak ini tetap dinaikkan dengan syarat diberikan tugas-tugas tertentu. Kalau misalkan nanti naik di kelas 2, anak tersebut nanti dikasih janji orang tuanya, Bapak Ibu, anak ini nanti tak naikkan di kelas 2, tapi mohon tolong di rumah tetap diberi pembelajaran oleh orang tua sendiri selain pembelajaran di sekolah.
sehingga lambat laun anak ini bisa berkembang dengan sendirinya. Berarti dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus semacam itu perlu pertimbangan banyak hal ya Pak. Betul ya, itu sangat penting ya. Musyawarah dengan berbagai pihak ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk kasus dilema etika yang seperti kasus tadi, kasus lambat belajar, itu saya akan mempertimbangkan benar salah atau benar dan benar, benar salah dan benar, karena ini kasus etika, kita gunakan benar dan benar. Apakah benar dan benar ini akan membenturkan faktor tertentu atau pihak tertentu? Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau rasa kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau dampak lain atau dampak seterusnya? Jadi melihat faktor-faktor itu ya, apakah kasus itu nanti akan berdampak untuk saat ini atau seterusnya? Betul. Selanjutnya ya Pak John, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kembali putusan yang saya ambil ya, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, kita ambil yang paling efektif. Kasus-kasus yang terjadi itu tidak kita panjang lebarkan, kita buat yang seminim mungkin, kita buat yang sederhana mungkin, sehingga dengan menyederhanakan pokok permasalahan akan membangun kebijakan pada diri saya sebagai pemimpin. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak John dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Tantangannya mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, okay. Untuk tantangan yang diambil ini mungkin akan menyakiti beberapa pihak atau bahkan dari pihak lain juga sepakat dengan apa yang kita ambil. Yang jelas dari hasil yang saya ambil dari ini kemungkinan yang terbaik, okay? Walaupun nanti ada beberapa teman, beberapa guru yang secara diam-diam tidak sepenuhnya menerima, dan mungkin ya, dari teman-teman yang menerima juga mungkin dengan rasa ikhlas. Nah, ini kita juga akan saya buat acuan untuk evaluasi untuk tahun berikutnya. Kita lihat saja nanti hasil seperti apa gitu. Berarti keputusannya, tantangannya jangan sampai merugikan pihak lain gitu ya. Insya Allah itu nih. Walaupun nanti ada pihak-pihak yang memang tidak ingin apa yang menerima keputusan dari kami. Baik, yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal sendiri untuk menyelesaikannya, atau mungkin ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Mohon maaf untuk selama ini karena itu kasus ini juga tidak ada pada tata kelola yang saya pimpin, sehingga jadwal itu tidak pernah saya sampaikan. Cuma pada waktu tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus, prioritas kasus yang mana yang perlu kita selesaikan secepatnya tergantung kasus yang ada, jenis kasus dan pentingnya kasus yang perlu diselesaikan agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif untuk semua warga sekolah. Jadwal nih Pak ya, Jadwal. Prioritaskan mana yang harus diselesaikan begitu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah banyak yang beri faktor untuk mengambil keputusan. Yang jelas keputusan dari teman-teman kita, guru, juga karyawan itu sangat-sangat membantu kita dengan pendapat, saran, masukan itu. Kami suara yang terbanyak dari teman-teman itu kita ambil ya, kita ambil keputusannya ya. Kita tidak boleh semena-mena terhadap keputusan kita sendiri, sehingga itu sangat memudah kami untuk mengambil keputusan pada waktu kita mendapatkan permasalahan. Ya, yang terakhir ini Pak John,
sampaikan pembelajaran apa yang jenengan dapatkan atau jenengan petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tentang kasus di rumah etika. Banyak ya, banyak yang perlu kita petik ya. Di antaranya adalah mengambil sebuah keputusan, maka untuk identifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal. Kemudian dengan melakukan pengujian kasus tersebut, lalu kita melaksanakan pengujian benar lawan benar untuk mengambil atau menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan semua pihak. Oke Pak Jem, berarti mungkin hanya ini yang ingin saya tanyakan. Saya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama Bu Sri. Untuk jawaban saya mungkin tidak sesuai apa yang panjenengan harapkan, tapi itu jawaban murni. Mudah-mudahan jawaban itu bisa membuat kita belajar bersama-sama ya. Kalau misalkan nanti kok misalkan ada yang tidak benar, nanti bisa koreksi untuk Bu Sri sendiri. Terima kasih Pak Jem. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.